Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian memahami makna bacaan salat. Kita akan membahas gerakan dan bacaan tasyahud awal. Gerakan duduk tasyahud berdasarkan hadis Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, riwayat Muslim di dalam sahihnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qa'ada yad'u, jika duduk berdoa, maksudnya duduk tasyahud, wada'a yadahul yumna ala fakhidhihil yumna, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha yang kanan. Wa yadahul yusra ala fakhidhihil yusra, dan telapak tangan kirinya di atas paha yang kiri. Wa asyara bi isba'ihi sabbabah, beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk kanan, ya. Wa wada'a ibhamahu ala isba'ihil wusta, beliau meletakkan atau mempertemukan ujung ibu jarinya pada ujung jari tengah. Wa yulqimu kaffahul yusra rukbatahu, dan telapak tangan kiri gerakan mencengkram lutut kiri. Nah, jadi ini gerakan duduk tasyahud. Untuk tasyahud, duduknya secara asal adalah iftirash. Kecuali untuk sholat yang memiliki lebih dari satu tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Maka tasyahud akhirnya duduknya tawarruk. Tapi kalau tasyahud dalam sholat itu hanya satu, tasyahud akhirnya pun dengan iftirash. Ini insya Allah ada pembahasan tersendiri. Nah, tidak di video ini. Kita di video ini lebih fokus pada memahami makna bacaan sholat. Nah, dahulu ketika tasyahud, yang dibaca oleh sahabat adalah mereka mendoakan keselamatan untuk Allah dan untuk fulan dan fulan, disebut nama-namanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, qulna assalamu 'ala Allahi min ibadihi, assalamu 'ala fulan wa fulan." Jika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, kami mengucapkan assalamu 'ala Allahi min ibadihi, semoga keselamatan untuk Allah dari para hambanya. Jadi dulu Allah didoakan selamat oleh sebagian sahabat. Assalamu 'ala fulan wa fulan, semoga keselamatan untuk fulan dan fulan. Disebut nama-nama yang diingat pada waktu itu, saudaranya, temannya, kenalannya. Nah, fulan dan fulan. Assalamu 'ala fulan, assalamu 'ala fulan. Nah, melihat dan mengetahui hal itu, Nabi SAW memberikan bimbingan. Dan ini kelebihan sahabat. Mereka dibimbing langsung oleh Nabi SAW. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu 'ala Allah, fa innallaha huwas salam. Jangan kalian ucapkan assalamu 'ala Allah, semoga keselamatan untuk Allah, karena Allah lah adalah as-salam, sang pemberi keselamatan. Sumber keselamatan itu dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Jangan Allah didoakan selamat. Begitu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian Nabi SAW juga mengajarkan daripada menyebut nama satu persatu, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, semoga keselamatan untuk fulan, semoga keselamatan untuk fulan. Beliau mengajarkan sebuah doa yang sudah mencakup itu semua. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna, semoga keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahis salihin, dan untuk para hamba Allah yang saleh. Nabi SAW menjelaskan, fa innakum idza qultumuha, sesungguhnya kalian jika mengucapkan hal itu, asabat kulla abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard, maka doa kalian itu akan mencakup seluruh hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Para malaikat juga kena doa itu. Hamba Allah yang di bumi, orang-orang soleh akan terkena doa itu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sebagian ulama memberikan faedah, jadilah engkau sebagai hamba Allah yang saleh, agar engkau selalu mendapatkan doa dari setiap muslim yang salat ketika mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan Allah curahkan untuk kami dan untuk para hamba Allah yang saleh. Jadilah orang yang saleh. Apa artinya orang saleh itu? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Orang yang saleh itu adalah yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan hamba Allah. Kemudian bacaan tasyahud. Ada beberapa ragam bacaan tasyahud yang akan kita bahas pada kajian kita kali ini. Yang pertama, bacaan tasyahud berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ketika duduk tasyahud atau tahiyat, kita mengucapkan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyyatu lillah, keagungan milik Allah. Segala keagungan adalah milik Allah. Was-salawat, persembahan ibadah salat 5 waktu. Ya, salat yang wajib ataupun salat sunnah harusnya ditujukan untuk Allah. Wat-thayyibat, kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan untuk Anda, wahai Nabi. Demikian juga semoga rahmat Allah dan keberkahannya tercurah kepada Anda. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan untuk kami dan untuk para hamba Allah yang saleh. Baru bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau kita bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, maka kita hanya boleh mempersembahkan ibadah kepada Allah saja. Ibadah kita tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Meskipun makhluk itu makhluk yang paling mulia, tidak boleh kita meminta dalam doa kita kepada makhluk itu, manusia, malaikat. Doa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persembahan-persembahan penyembelihan hewan sebagai pengagungan hanya boleh kepada Allah. Bernazar hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah hati, tawakal,
pasrah, berserah diri, ya. Kemudian takut, berharap, cinta yang bermakna ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Kalaupun ada yang disembah, diibadahi di dunia ini, itu semua sesembahan yang batil. Ada yang menyembah kepada pohon, bebatuan, bintang, matahari, bulan, nabi, orang saleh, malaikat. Mereka ibadahi, tapi itu semua bentuknya adalah peribadatan yang batil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sebagai hamba Allah berarti kita tidak boleh menyanjung Nabi berlebihan. Dan Nabi pun berpesan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun. Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku, memujiku, sebagaimana pujian dan sanjungan Nasara kepada Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasul. Maka ucapkan Nabi sebagai hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, maka Nabi juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Beliau ketika masih hidup pernah sakit, ya. Beliau juga pernah terluka. Nah, sisi-sisi kemanusiaan. Dan kita harus meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai utusan Allah, maka kita harus membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau beliau perintahkan, itu bagian dari perintah Allah. Kalau beliau larang, itu bagian dari larangan Allah. Maka ketika beliau memerintahkan, kita harus menaatinya. Kalau beliau melarang, kita berusaha untuk meninggalkannya. Dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, bacaan tasyahud hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis riwayat Muslim, bacaannya adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. At-tahiyyatu, segala pengagungan, al-mubarakatuh, keberkahan, as-salawatu, salat-salat yang 5 waktu maupun yang sunnah, at-tayyibatu, kebaikan-kebaikan, lillah, untuk Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bagian ini sama dengan bacaan hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian yang terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini bacaan tasyahudnya ada sedikit perbedaan. Kalau persaksian terhadap Nabi Muhammad SAW, tasyahud dalam hadis Ibnu Mas'ud lebih lengkap. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kalau dalam tasyahud hadis Ibnu Abbas, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, kemudian bacaan tasyahud yang terakhir yang kita kaji pada kajian kita kali ini adalah bacaan tasyahud Umar bin Al-Khattab, riwayat Malik dalam Muwatta'nya. Dibaca oleh Umar di mimbar saat beliau menjadi khalifah, dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu,
As-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan tasyahud dalam hadis Umar kita kaji potongan kalimat per potongan kalimat. At-tahiyyatu lillah, segala pengagungan adalah milik Allah. Az-zakiyatu lillah, segala pensucian hanyalah milik Allah. At-tayyibatu, segala macam kebaikan. As-salawatu, dan salat lillah, hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan untuk anda wahai Nabi. Demikian juga rahmat dan keberkahan Allah semoga tercurah kepada anda. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan untuk kami dan untuk para hamba Allah yang saleh. Ini sama, potongan kalimat di tengah ini sama, baik dalam hadis Ibnu Mas'ud maupun Ibnu Abbas ataupun Umar, hadis Umar. Yang tengah sama, yang sedikit beda depan dan belakang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini potongan kalimat hadis Umar sama dengan potongan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Nah, ini kajian kita tentang memahami makna bacaan tasyahud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan kekhusyuan di dalam salat kita, dan Allah taala menerima salat kita sebagai salat yang bernilai ibadah, sebagai tabungan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.